4.648. Jadi hasilnya dibaca ulang 4.648. Nah, itu tadi cara bersusun panjang. Nah, sekarang kita lanjut cara bersusun pendek. Susunlah bilangan yang akan dijumlahkan ke bawah sesuai nilai tempatnya. Ribuan lurus dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Seperti contoh di bawah ini, 3.435 ditambah 1.213. Kita tarik garis, beri tanda tambah. Kita jumlahkan dari yang paling kanan terlebih dahulu ya, yang paling pojok ya, yang di ujung. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Ini adalah nilai tempatnya satuan. Nah, yang kedua ini adalah puluhan. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nilainya adalah puluhan. Yang ketiga yaitu ratusan. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ini adalah nilai tempatnya ratusan. 3 ditambah 1 yaitu 4. Nah, ini adalah nilai tempatnya ribuan. Jadi dari belakang ya, ini satuan, ini puluhan, yang ini nomor 6-nya ratusan, dan yang 4-nya adalah ribuan. Maka kita baca 4.648. Jadi cara bersusun pendek ini tinggal meluruskan saja, langsung dijumlahkan. Ribuan dengan ribuan lurusnya, ratusan dengan ratusan lagi, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Jangan sampai menyimpannya tidak berurutan ya, harus sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, cara manakah yang lebih mudah menurutmu? Bersusun panjang atau bersusun pendek? Nanti coba ya, cara bersusun panjang atau bersusun pendek yang lebih mudah. Nah, yang keenam yaitu bersyukur dengan menyayangi sesama makhluk hidup. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Ada hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberikan manfaat bagi manusia. Tumbuhan menghasilkan udara yang bersih untuk kita bernafas. Hewan dapat dijadikan sumber makanan, misalnya telur, daging, dan ikan. Semuanya merupakan anugerah Allah. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah atas anugerah yang telah diberikan kepada kita. Bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Bersyukur kepada Tuhan, maksud di sini Tuhannya itu adalah Allah, dan dapat dilakukan dengan banyak cara. Cara bersyukur lainnya yaitu dengan menyayangi sesama makhluk hidup. Misalnya sebagai berikut. Nah, ini dia Nina merawat tanaman di sekitarnya. Nah, ini merawat tanaman di sekitar kita. Jadi kalau ada tanaman di rumah, jangan lupa disiram, dirawat, diberi pupuk agar tumbuh dengan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu gambar, di sini ada gambar Deli ya. Deli memelihara hewan peliharaannya dengan baik. Nah, memberi makan, mengganti airnya, seperti itu, agar hewan-hewan peliharaannya itu tetap hidup dan tumbuh dengan baik. Selanjutnya, seperti ini, ada teman kita yang terjatuh, menolong teman yang kesulitan, apapun itu. Ketika mendapat teman yang kesulitan, kita lebih baik menolong teman yang sedang kesulitan itu ya. Selain kita setia kawan, selain kita bersyukur, ini juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu menyelesaikan dan membuat soal cerita. Ini materi kita yang terakhir, yaitu menyelesaikan dan membuat soal cerita.
Tadi kita sudah mempelajari tentang cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Sekarang, bagaimana cara membuat soal ceritanya? Contohnya seperti ini ya. Paman Nina memiliki sebuah peternakan. Paman memelihara ayam dan bebek. Paman merawat hewan ternaknya dengan baik. Bebek dan ayam berkembang biak menjadi banyak. Kini, Paman Nina memiliki 2.500 ayam dan 3.450 bebek. Berapa jumlah ayam dan bebek Paman Nina seluruhnya? Nah, ini adalah contoh soal cerita. Jadi nanti kita akan selesaikan soal cerita ini. Maksudnya bagaimana sih? Nah, maksudnya ini adalah Paman Nina memiliki ayamnya senilai ini nih, 2.500. Dan bebeknya berjumlah 3.450. Nah, jika disatukan ayam dan bebek Paman Nina seluruhnya ada berapa? Nah, nanti kita akan selesaikan soal cerita ini ya. Ingat kembali cara menjumlahkan bilangan dengan cara bersusun. Banyak soal sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Untuk membuat soal cerita penjumlahan, ingatlah makna penjumlahan yaitu sebagai keseluruhan atau membuat jadi bertambah. Kata-kata yang menunjukkan penjumlahan antara lain seluruhnya, datang lagi, membeli lagi, dan diberi. Jadi kalau ada soal cerita yang kata-katanya berapa seluruhnya, nah berarti itu harus dijumlahkan. Atau ada lagi, datang lagi, misalnya saya mempunyai saya sedang bersama teman 2 orang, lalu datang lagi teman saya 2 orang lagi. Nah, berarti itu kita jumlahkan berapa teman yang ada di situ seluruhnya. Jadi kita jumlahkan. Lalu ada lagi kata yang lain, membeli lagi. Nah, sudah membeli 2, misalnya saya membeli lagi 3. Berarti 2 dan 3-nya itu dijumlahkan. Dan ada lagi diberi. Nah, misalnya saya mempunyai 2 pensil, lalu saya diberi 3 pensil oleh ayah. Berapa pensil saya sekarang? Nah, itu artinya pensil itu dijumlahkan. Tadi sebelumnya ada berapa, dan setelah diberi berapa. Seperti itu ya. Itu cara membuat soal cerita. Baik, materi kita cukup sampai situ dulu. Nah, di sini ada tugas 1. Silahkan kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama yaitu buatlah cerita berdasarkan gambar-gambar berikut. Ini ada gambar apa, lalu kalian ceritakan. Boleh dibuat kerangkanya dulu ya, seperti contoh yang sudah tadi Ustazah berikan. Lalu setelah dibuat kerangkanya, lalu disatukan agar menjadi sebuah paragraf yang rapi dan berkaitan. Selanjutnya nomor 2, tuliskan 3 contoh cara bersyukur ketika makan. Itu yang A-nya, yang B-nya, apa akibatnya jika hal tersebut tidak dilakukan? Nanti kalian jawab dulu yang A-nya, apa tadi contoh cara bersyukur ketika makan. Lalu akibatnya apa jika tidak kita lakukan? Dan yang ketiga yaitu isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Yang A, 1362 ditambah 2416. Berapakah hasilnya? Ini cara bersusun panjang. Yang ini ya, maksudnya ini B, 4253 ditambah 3524. Berapa hasilnya? Nah, jika kalian ingin mencoba cara bersusun panjang, seperti ini caranya. Dan jika ingin mencoba cara bersusun pendek, coba kalian tinggal beri garis di bawah sini. Beri garis. Nanti kalian tulis dulu ya soalnya, lalu kalian coba beri garis, lalu langsung dijumlahkan. Nah, ini cara bersusun pendek. Langsung dijumlahkan
sesuai dengan nilai tempatnya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Manakah nanti yang lebih mudah menurut kalian ya? Apakah bersusun pendek atau bersusun panjang? Baik, ini tugas 2. Tugas 2 ini boleh dikerjakan nanti, boleh dikumpulkannya hari Minggu misalnya, atau hari Sabtunya boleh. Tugas 2 ini yaitu A, berapa mililiter air yang diminum oleh Nina dan Adi. Tadi ada di video ya. Kalau kalian menyimak videonya, pasti kalian tahu apa yang dimaksud dengan pertanyaan ini. Yang B, berapa jumlah ayam dan bebek paman Nina seluruhnya? Tadi kan sudah ada tuh soal ceritanya tentang bebek dan ayam paman Nina. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapa ayam dan bebek paman Nina seluruhnya. Berarti harus dijumlahkan ya di sini ya. Terakhir yang C, buatlah satu soal cerita penjumlahan bilangan ribuan. Yang C ini bebas membuatnya, boleh tentang apa saja, yang pasti nilai bilangannya itu ribuan ya. Jadi ada tugas di akhir pekan nanti, A, B, dan C ini nanti dikerjakan, boleh menyusul. Seperti itu. Baik, terima kasih telah menyimak video ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan chat atau telepon, boleh ya, telepon Ustazah. Nah, untuk hari ini cukup sekian dulu, Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.